الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang banyak, kesempatan untuk bisa hadir di majelis ilmu. Yang mana majelis ilmu ada majelis yang dihadiri oleh para malaikat. Salat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengemban amanah untuk menyampaikan agama Islam kepada manusia, dan Nabi SAW telah melakukannya dengan sempurna. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya muliakan, pada malam ini insyaallah kita akan belajar bersama, dan saya mengambil pembahasan tentang hadis Jibril, dan penjelasannya saya ambil dari penjelasan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, bapaknya Syekh Abdul Razak Al-Badar, hafizahumullah ta'ala. Baik, hadis ini dinamakan dengan hadis Jibril. Jadi sebagian hadis itu diberikan oleh para ulama nama-nama. Contohnya hadis ini, hadis Jibril. Tujuannya adalah ketika menyebutkan nama hadis, tidak disebutkan lagi semua hadisnya panjang. Jadi ketika disebutkan namanya, orang-orang sudah tahu itu hadis yang dituju. Baik, hadis Jibril ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan selainnya dalam sahihnya. Al-Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dalam sahih, dan Al-Imam An-Nawawi juga mencantumkan hadis ini dalam kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis yang kedua. Baik, kita bacakan riwayat dari Imam Muslim. Beliau meriwayatkan dari Yahya bin Ya'mur. Yahya bin Ya'mur berkata, "Kana awalu man qala fil qadari bil Basrah Ma'bad al-Juhani." Orang yang pertama kali yang berbicara tentang takdir, yaitu berakidah yang menyimpang di Basrah, yaitu Ma'bad al-Juhani namanya. Kemudian beliau mengatakan, Yahya bin Amr, "Fantalaqtu ana wa Humaid ibnu Abdurrahman al-Himyari hajjaini aw ma'tamiraini." Kemudian aku pergi bersama Humaid bin Abdurrahman al-Himyari. Jadi Yahya bin Ya'mur, kedua orang ini adalah tabi'in, yaitu bertemu dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yahya bin Ya'mur dan Humaid al-Himyari, mereka berdua pergi haji atau pergi umrah. Kemudian Yahya bin Ya'mur mengatakan, "Faqulna," kemudian kami mengatakan, "Lau laqina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Seandainya jika kita bertemu dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasalnahu amma yaqulu haula'i fil qadar, maka kami akan bertanya kepada dia tentang orang-orang yang kami temui, mereka berkeyakinan menyimpang tentang takdir. Faufiqna lana
Faufiqa lana Abdullah bin Umar bin Khattab dakhilan al-masjid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik ya kepada mereka berdua untuk berjumpa dengan Abdullah bin Umar bin Khattab, yaitu anaknya Umar bin Khattab, namanya Abdullah. Abdullah bin Umar, beliau waktu itu sedang masuk ke masjid. Kemudian Yahya bin Amr mengatakan faktanaftuhu ana wa sahibi. Kemudian aku dan temanku Humaid al-Himyari tadi, temannya, menemani Abdullah bin Umar masuk masjid. Ahaduna an yaminihi wal akharu an shimalihi. Salah seorang di antara kami di sisi kiri dan salah seorang di antara kami di sisi dan selainnya di sisi kanan. Fadhanantu anna sahibi sayakilul kalam ilayya. Dan aku mengira temanku tadi, yaitu yang dia maksud adalah Humaid al-Himyari, akan memberikan kepada Yahya bin Amr, mempersilahkan dia untuk berbicara. Kemudian Yahya bin Amr mengatakan, faqultu, aku berkata, Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, ini kunyah dari Abdullah ibn Umar. Innahu qad zahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa yataqaffaruna al-ilma. Sungguhnya ada orang-orang yang muncul di tempat kami, mereka itu membaca Al-Quran dan memperdalami ilmu. Wa dzakara min sya'nihim, kemudian dia sebutkan apa yang terjadi pada mereka tentang takdir tadi, ya, penyimpangan tentang takdir. Wa annahum yaz'umuna alla qadara, mereka itu beranggapan bahwasanya Allah itu tidak mentakdirkan. Wa annal amra unufun, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu, mereka beranggapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala baru tahu ketika sesuatu itu sudah terjadi. Jadi mereka beranggapan bahwasanya Allah itu tidak tahu sebelumnya, sebelum sesuatu itu terjadi. Mengingkari ilmu Allah tentang takdir. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, fa idza laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bara'u minni. Dipesankan oleh Abdullah bin Umar, jika kalian menemui mereka, maka kabarlah kepada mereka bahwasanya aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari aku. Kemudian Abdullah bin Umar bersumpah atas nama Allah, "Lau anna li ahadihim mithlu Uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabila Allahu minhu hatta yu'mina bil qadari." Abdullah bin Umar bersumpah, sesungguhnya jika salah seorang di antara mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu ada di Madinah, ya, besar gunungnya. Kalau seandainya, kata Abdullah bin Umar, mereka menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, maka Allah tidak akan menerima sedekah mereka sampai mereka beriman terhadap takdir. Karena takdir itu termasuk rukun iman. Jadi kafir orang yang tidak mengakui takdir. Tsumma qala haddatsani Abi Umar bin Khattab. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, bapakku Umar bin Khattab menceritakan kepadaku. Jadi Umar bin Khattab meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, kemudian diceritakan kepada anaknya Abdullah. Apa kata Umar bin Khattab? Bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersama para sahabat di masjid misalnya.
Mereka berbicara tentang agama. Kata Umar bin Khattab, "Bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Suatu ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zata yaumin, ittala'a alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab. Ketika itu ada seorang laki-laki yang datang yang memakai pakaian yang sangat putih. Shadidu sawadi sya'r. Dan rambutnya pun sangat hitam. La yura alaihi atharus safar. Tidak ada kelihatan dari dia bahwasanya dia pergi sedang bersafar ya. Apalagi zaman dulu, kalau orang safar zaman dulu mungkin jelas sekali. Karena waktu dulu belum ada pesawat. Kalau sekarang mungkin orang yang tidak safar dengan orang safar sama. Kalau dulu mungkin kelihatan kusut bajunya, kemudian rambutnya kusut. Jelas kalau orang safar waktu dulu. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Kata Umar bin Khattab, tidak ada yang mengenal orang ini siapapun dari kami. Jadi enggak ada yang mengenal orang ini. Kalau orang sana mungkin dikenal, tapi dia bukan orang sana, bukan juga orang yang lagi safar. Tentu heran ya para sahabat. Ini siapa sebenarnya? Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang itu duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian dia sandarkan lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidhihi. Kemudian telapak tangannya diletakkan di paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, "Waqala ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Beritahu aku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Islam itu engkau bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqimas shalah, kemudian mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, puasa di bulan Ramadan, wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Kemudian haji ke Baitullah jika engkau mampu. Qala sadaqta. Kemudian Umar mengatakan, kemudian Jibril mengatakan ya, sadaqta, kamu benar. Kata para sahabat, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami heran. Dia bertanya, kemudian dia benarkan. Biasanya orang bertanya itu tahu jawabannya atau tidak? Tidak tahu ya enggak? Tidak tahu jawabannya. Nah, ini yang diherankan oleh para sahabat. Dia bertanya, kemudian dia benarkan. Berarti dia sebelumnya tahu jawabannya. Qala fa akhbirni 'anil iman. Kemudian Jibril juga bertanya tentang iman. Kemudian Nabi mengatakan, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Iman itu kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Qala sadaqta. Kemudian Jibril tadi mengatakan sadaqta, kamu benar. Jadi Jibril juga sudah tahu jawabannya. Qala faqimini 'anil ihsan. Kemudian Jibril mengatakan, akhbirni 'anil ihsan. Beritahu aku tentang apa itu ihsan.
Kemudian Nabi jawab, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau tidak mampu, maka yakinilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Kemudian Jibril mengatakan, "Fa akhbirni 'anis sa'ah." Beritahu aku tentang kapan hari kiamat. Apa kata Nabi SAW? "Mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il." Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Jadi Nabi SAW dan Jibril tidak tahu tentang hari kiamat. Tidak tahu kapan hari kiamat, kapan terjadi pastinya. Yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kemudian Jibril bertanya lagi, maka kabarkan kepadaku tentang ciri-cirinya. Apa ciri-ciri hari kiamat? Kemudian Nabi SAW menjawab, "Anta lidal amatu rabbataha." Yaitu seorang budak yang melahirkan tuannya. "Wa antara al-hufata al-'urata al-'alata fi a'asya'i yatatawaluna fil bunyan." Dan engkau melihat orang yang tidak pakai sendal, kemudian miskin, kemudian telanjang. Mereka saling berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Qala tsumma intalaqa. Kemudian Umar mengatakan, tsumma intalaqa, orang itu pergi. Falabistu maliyan. Kemudian aku berdiam sejenak. Tsumma qala li. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepadaku, kata Umar bin Khattab, "Ya Umar, atadri man ista'il?" Wahai Umar, apakah engkau tahu siapa yang bertanya tadi? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Umar menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Jadi Umar pun enggak tahu siapa orangnya. Apa kata Nabi SAW? Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sungguhnya dia adalah Jibril. Jadi tadi itu Jibril yang berubah menjadi seorang laki-laki. Fa inna Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Sungguhnya dia adalah Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Jadi Jibril tadi datang untuk mengajarkan agama Islam. Makanya bertanya dan dijawab oleh Nabi SAW, dan Jibril sudah tahu jawabannya. Baik, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwasanya penjelasan yang saya ambil adalah dari penjelasan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala. Beliau mengatakan ada faedah yang bisa dipetik dari riwayat ini. Bahwasanya bid'ah tentang takdir ini, penyimpangan tentang takdir, pemahaman menyimpang tentang takdir, itu muncul di Basrah. Basrah itu satu kota di Irak sekarang ya. Dan itu muncul di zaman sahabat Nabi SAW. Waktu itu Abdullah bin Umar masih hidup ya, yang tadi Abdullah bin Umar masih hidup. Kemudian sahabat yang lain misalnya Abu Hurairah, kemudian Anas bin Malik dan selainnya masih hidup. Sahabat-sahabat Nabi, sebagian sahabat masih hidup. Jadi munculnya bid'ah tentang takdir ini, penyimpangan tentang takdir itu di zaman sahabat, di akhir zaman sahabat. Kemudian faedah yang bisa kita petik, kembalinya para tabi'in kepada sahabat, merujuk kepada sahabat dalam masalah agama. Tadi Yahya bin Amr bersama Humaid Al-Himyari pergi ke Abdullah bin Umar untuk bertanya tentang agama, tentang masalah yang muncul, penyimpangan yang muncul di Basrah. Tabi'in ini bertanya kepada orang yang alim dari mereka, yaitu para sahabat
Nabi SAW. Makanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertanya kepada orang yang alim tentang masalah agama. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala 2 kali menyebutkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang alim, ahlu dzikri itu adalah ulama. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Kemudian faedah yang bisa dipetik juga, kata beliau, dianjurkan bagi orang yang haji atau orang yang umrah untuk menggunakan kesempatan ketika mereka pergi ke Masjidil Haram misalnya atau ke Masjid An-Nabawi. Karena dari zaman dulu sampai sekarang di situ banyak ahlul ilmi, banyak para ulama. Maka orang-orang yang pergi ke sana, ya, penuntut ilmu, kalau bisa bahasa Arab, ya, hadiri majelis ilmu yang ada di sana, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Haram. Baik, tadi Humaid Al-Himyari sama Yahya bin Ya'mur, mereka berdua pergi haji dan umrah dan bertemu dengan Abdullah bin Umar. Kemudian faedah yang bisa kita petik juga adalah, kata beliau, ada adab-adab yang bisa kita petik dari hadis ini. Yaitu dekatnya seorang penuntut ilmu dengan gurunya. Tadi Humaid Al-Himyari dengan Yahya bin Amr, ketika Abdullah bin Umar masuk masjid, beliau langsung menghadap ke Abdullah bin Umar, langsung datang kepada Abdullah bin Umar dan berdiri di kanan atau di kiri. Kemudian bertanya setelah itu. Kemudian faedah yang bisa dipetik juga dari adab yaitu memanggil seseorang dengan kunyahnya. Jadi memanggil dengan kunyah, Abu Fulan misalnya, kemudian Ummu Fulan, itu di antara adab. Makanya orang-orang Arab itu biasanya senang dipanggil dengan kunyah. Abu Fulan, Abu Muhammad, Abu Abdurrahman, mereka senang dipanggil dengan kunyah. Kemudian faedah yang bisa kita petik adalah beristifadah, yaitu mengambil faedah dari seorang ulama, seorang alim, baik itu mereka duduk maupun berjalan. Tadi 2 tabi'in ini bertanya kepada Abdullah bin Umar. Waktu itu Abdullah bin Umar sedang berjalan masuk masjid. Jadi enggak masalah ya, tidak apa-apa ketika seseorang bertanya kepada gurunya dan gurunya sedang berjalan, itu enggak masalah. Kemudian faedah yang bisa kita petik juga adalah bahayanya bid'ah. Bahayanya bid'ah. Apalagi bid'ah yang bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Contohnya bid'ah yang ada di kisah ini, yaitu mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka, orang yang muncul di Basrah itu, tidak yakin dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak meyakini Allah itu mengetahui apa yang akan terjadi.
Jadi Allah baru mengetahui ketika sesuatu itu terjadi. Itu kata mereka. Itu yang diyakini oleh mereka. Dan keyakinan ini keyakinan yang kufur. Makanya Qadariyah itu dikatakan para ulama ada dua kelompok. Yang pertama adalah Qadariyatul Awail. Jadi Qadariyah, kelompok Qadariyah yang muncul di awal-awal. Seperti Ma'bad Juhani yang muncul di Basrah ini. Nah, mereka mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang takdir. Kemudian mengingkari Allah Subhanahu wa taala menulis takdir di Lauhul Mahfuz. Kemudian dia juga mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai kehendak. Kemudian mereka juga mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan amalan makhluk. Kemudian ada kelompok yang kedua dari Qadariyah yang dinamakan dengan Qadariyah Mu'tazilah. Nah, mereka ini mengingkari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Juga mengingkari Allah itu menciptakan amalan makhluk. Tetapi mereka tidak mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih meyakini ilmu Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan terjadi. Kemudian mereka juga meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencatat semua takdir di Lauhul Mahfuz. Dan Qadariyah yang pertama tadi itu dikafirkan oleh para ulama. Dikafirkan mereka. Seperti Ma'bad Juhani. Seperti yang dikisah ini, mereka dikafirkan oleh para ulama. Jadi bukan Islam lagi, keluar dari Islam. Adapun bidah Qadariyah Al-Mu'tazilah yang kelompok kedua, maka mereka masih dianggap Islam oleh para ulama, tetapi mereka adalah ahlul bid'ah. Baik, faedah yang bisa dipetik juga dari riwayat ini, yaitu seorang mufti ketika menyampaikan hukum, hendaknya dia menyampaikan dalilnya. Abdullah bin Umar tadi ditanya tentang takdir, kemudian Abdullah bin Umar memberikan dalil yang didengar dari bapaknya, Umar bin Khattab. Yang Umar bin Khattab mendengar dari Nabi SAW. Baik, Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang bisa kita petik juga ya, bahwasanya malaikat itu datang kepada manusia dengan bentuk manusia bisa ya. Jadi malaikat itu bisa berubah bentuk, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Jibril itu besar ya sebenarnya, Jibril pernah Nabi SAW melihat Jibril dengan wujud aslinya. Waktu itu Jibril dilihat oleh Nabi SAW mempunyai 600 sayap. Nabi SAW melihat di langit Nabi Jibril AS. Ternyata Jibril mempunyai 600 sayap. Besar Jibril. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kepada malaikat untuk bisa merubah bentuk. Contohnya Jibril bisa merubah bentuk menjadi seorang laki-laki di hadis ini. Baik,
faedah yang bisa kita petik juga bahwasanya seorang yang penuntut ilmu ketika dia sudah tahu jawaban, sudah tahu ilmunya, dia bisa saja bertanya lagi ya, walaupun dia sudah tahu ilmunya. Dia bertanya kepada guru. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang lain tahu jawabannya, orang lain tahu ilmunya. Contohnya Jibril di sini ya, tadi Jibril bertanya kepada Nabi SAW. Padahal Jibril tahu jawabannya. Tujuannya apa? Untuk mengajarkan kepada orang yang di sekitar Nabi SAW, sahabat yang di sekitar Nabi, yang tidak tahu jawabannya. Ketika Jibril bertanya, tentu Nabi jawab, dan jawaban ini dengar oleh para sahabat. Begitu pula seorang penuntut ilmu, walaupun dia sudah tahu jawabannya, kemudian dia lihat teman-teman sekeliling yang belum tahu jawabannya, mungkin saja dia bertanya kepada ustadz tentang apa yang ingin dia tanyakan, agar teman-temannya bisa tahu juga jawabannya. Pertanyaan Jibril yang pertama tentang Islam. Kemudian pertanyaan kedua tentang iman. Jadi kata para ulama, ketika Islam dan iman itu disebutkan secara bersamaan, maka akan berbeda maknanya. Iman berbeda maknanya dari Islam. Islam juga begitu, tidak sama dengan makna iman. Di dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan bahwa Islam itu adalah amalan zahir. Makanya Nabi SAW tadi menyebut syahadat, dua kalimat syahadat itu di lisan zahir. Kemudian salat itu zahir. Kemudian puasa zahir. Zakat zahir, haji zahir. Itu Islam yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kemudian iman berkaitan dengan amalan batin, berkaitan dengan amal batin, akidah berkaitan dengan akidah. Itu iman. Makanya Nabi SAW mengatakan beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada hari akhir, dan yang terakhir beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Maka yang kata para ulama, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Jika iman itu disebut dengan Islam secara bersamaan, maka makna Islam itu ditafsirkan dengan amalan zahir, dan iman ditafsirkan dengan amalan batin, akidah, tentang keyakinan. Ketika disebut secara sendirian, Islam disebut secara sendirian, kemudian iman disebut secara sendirian, tidak disebutkan Islam di situ, maka makna iman masuk ke makna Islam. Begitupun sebaliknya, makna Islam masuk ke makna iman, sama maknanya. Iman sama maknanya dengan Islam. Contohnya Nabi SAW di hadis Wafdu Abdul Qais, beliau mengatakan iman itu adalah iman itu adalah salat, syahadat, salat, zakat, puasa, kemudian memberikan 1/5 dari rampasan perang. Nah, Nabi SAW di sini mengatakan iman, tetapi Nabi SAW mentafsirkannya dengan amalan zahir. Di dalam hadis ini Nabi SAW tidak menyebutkan Islam, hanya iman saja. Makanya dari itu ketika iman itu disebut secara sendirian, maka maknanya masuk di situ makna Islam. Demikian sebaliknya, ketika Islam disebut secara sendirian, maka maknanya masuk di situ makna iman.
Baik, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua kalimat syahadat ini ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini rukun Islam yang pertama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syahadat la ilaha illallah itu mengandung keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syahadat Muhammad Rasulullah itu mengandung mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti metode Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya amalan seseorang tidak akan diterima kecuali terkumpul dua syarat ini. Yang pertama adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengikuti petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti cara beliau dalam beribadah. Jadi seseorang tidak boleh berbuat hal-hal yang baru dalam agama. Ini konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah. Baik, di sini ada asar ya dari Abdullah bin Mas'ud. Mungkin sebagian kita sudah sering mendengar asar ini atau riwayat ini. Jadi Abdullah bin Mas'ud pernah menjumpai orang-orang yang berhalaqah-halaqah di masjid. Jadi berkumpul-kumpul di masjid. Dan di tangan mereka ada kerikil-kerikil. Kemudian ada pemandunya, pemandunya. Apa kata pemandunya? Kabbiru mi'ah. Takbir 100 kali. Kemudian orang-orang jamaahnya juga takbir 100 kali. Dihitung dengan kerikil dari 100. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian pemandunya mengatakan halilu mi'ah. Tahlil 100 kali. La ilaha illallah 100 kali ya. Kemudian jamaahnya mengikuti. Dihitung dengan kerikil. La ilaha illallah, la ilaha illallah sampai 100. Kemudian apa kata pemandunya? Sabbihu mi'ah. Tasbih 100 kali. Kemudian jamaah mengikuti juga 100 kali. Subhanallah, subhanallah pakai kerikil. Apa kata Abdullah bin Mas'ud ketika melihat orang-orang yang berkumpul seperti ini di masjid? Apa kata beliau? Ma hadzal ladzi arakum tasna'un. Apa ini yang aku lihat kalian buat ini? Beliau mengingkari apa yang diperbuat oleh orang-orang ini. Qalu ya Aba Abdurrahman. Kemudian mereka menjawab, wahai Abu Abdurrahman, dengan kunyah ya, dipanggil dengan kunyah. Hasan na'uddu biha takbir wa tahlil wa tasbih. Ini kerikil kami hitung-hitung. Dengan kerikil ini kami bertasbih, tahlil, tasbih ya. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Fa'uddu sayyi'atikum fa ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'un. Hitung keburukan kalian ya. Disuruh hitung keburukan mereka. Aku jamin tidak akan sia-sia kebaikan kalian, amal saleh kalian sedikit pun. Wahaikum ya umat Muhammad. Celaka kalian wahai umat Muhammad. Ma asra'a halakatukum. Sungguh cepat kebinasaan kalian. Haula'i sahabatu nabiyikum mutawafirun. Ini para sahabat masih banyak ya. Masih ada para sahabat hidup di situ. Wa hadhihi thiyabuhu lam tabla. Dan ini baju-baju Nabi masih ada, belum rusak. Artinya belum lama Nabi meninggal. Wa aniyatuhu lam tuksar. Dan bejana Nabi belum hancur. Belum lama Nabi meninggal, masih baru. Belum lama Nabi meninggal. Para sahabat itu masih hidup.
Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wallazi nafsi biyadihi, bersumpah atas nama Allah, demi zat yang jiwaku di tangannya, innakum la'ala millati hiya ahda min millati Muhammad sallallahu alaihi wasallam au muftatihu babad dhalalah. Apakah kalian berada di atas jalan yang lebih lurus dari jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kalian membuka pintu kesesatan? Tegas Abdullah bin Mas'ud di sini. Qalu wallahi ya Aba Abdurrahman, mereka mengatakan, wahai Abu Abdurrahman, ma aradna ilal khaira, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Ya. Apa kata mereka? Kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Yang diinginkan kebaikan. Tapi sekarang ya banyak orang menginginkan kebaikan. Katanya, contohnya saja ya, perayaan Maulid Nabi misalnya, kan baik. Ya. Baiknya saja menurut mereka, belum tentu baik menurut Allah dan Rasulnya. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Wa kam min muridin lil khairi lam yusibahu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkan kebaikan itu. Nah, dari asar ini, dari riwayat ini kita bisa mendapatkan faedah ya, bahwasanya seorang itu beribadah harus sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Tidak boleh seorang itu berbuat hal-hal yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat terhadap apa yang kita dengar dan memberikan keberkahan kepada ilmu kita dan menambah ilmu kita dan menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Jika ada kesempatan yang lain, kita akan sambung penjelasan dari hadis Jibril ini insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.